Makanya yang pertama tetapin goals dulu, kemudian setelah itu kita tinggal cari tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan goals tersebut. Masih sama kita berdua tadi ngebahas tentang kehabisan ide atau buntu nih kak. Apa yang mesti kakak lakukan? Jungkir balik kah atau apa enggak? Ya kalau perkara kehabisan ide itu kan manusiawi, itu sangat manusiawi. Sering atau cuma sesekali kak? Kalau sekarang sih sering banget kalau sekarang karena kalau kan udah lama ya. Fokusnya udah beda gitu dan juga jumlah order yang masuk juga udah banyak banget, beda sama dulu kan order paling 1-2 gitu masih bisa kita handle gitu. Kalau sekarang kan aku itu benar-benar harus ngurusin kayak studio tuh kayak apa ke depannya, belum lagi ngurusin project yang masuk kayak apa, jadi double gitu, biasanya kalau aku untuk ngatasin kekurangan ide atau buntu gitu ya, biasanya kalau aku sih apa ya, ngegambar juga sih ujungnya tetap, tapi ngegambar yang aku pengen. Nah kalau aku biasa kan di studio tuh ngegambarin sukanya orang nih dari customer gitu. Nah kalau aku bisa kehabisan ide ya udah aku gambar yang aku pengen aja. Kayak apa aja gitu. Ngasal kalau enggak ya udah nonton reka film gitu. Jadi banyak hal yang bisa sebenarnya untuk kakak sukain dilakuin gitu ya. Dilakuin gitu. Itu kan berhubungan sebenarnya sama mood ya. Kan banyak yang bilang itu mood banget lah kalau untuk kerja. Emang benar, cuman dalam hal industri kita nggak mungkin sih terlalu ngandarin mood. Ibaratnya kita udah janji 2 hari, ya, nggak mungkin bilang ke customer 4 hari lagi ya aku nggak mood nih gitu kan. Artis banget mbaknya nih. Berarti kan tetap profesional yang kita. terpenting itu adalah gimana sih caranya untuk menciptakan mood itu sendiri, itu yang terpenting. Ya ngelakuin hal-hal yang disuka. Mungkin kalau misalnya different people suka dengerin lagu ya dengerin lagu dulu sambil santai. Siapa tahu muncul ide-ide itu ya kak ya. Oke, lanjut lagi kak. Aku mau ngebahas tentang seberapa menjanjikankah untuk anak-anak mungkin yang masih muda ini yang mungkin lagi ngambil kuliah desain. Seberapa menjanjikan sih ilustrator ataupun graphic design ini? Kalau dibilang menjanjikan, sangat menjanjikan ya zaman sekarang. Sangat, karena hampir semua bidang atau jenis bisnis di era sekarang itu membutuhkan yang namanya creative content gitu ya. Contoh nih, kalau kamu bikin usaha berarti perlu dong untuk media promosinya. Iya. Baik itu logo, baik itu apa ya, untuk web, untuk apa ya, browser segala macam. Oh iya nih, bela-belain talk show ini belum ada nih logonya nih. Bisa ya nanti? Oke. Boleh ya, nanti harga corona tapi lo. Aduh. Ya kayak gitulah. Jadi kan artinya skupnya itu banyak banget. Iya. Skupnya banyak banget. Jadi nggak hanya terbatas kamu gambar di media analog gitu ya, contohnya di kertas tuh enggak. Jadi banyak banget yang bisa dikembangkan. Contoh kalau aku nih di HNS kan varian produknya tuh banyak banget ya. Dari pernah kita buat untuk enamel pin tuh nggak? Enamel pin. Nah jadi itu ada customer kita dari Amerika, dia produksi enamel. Kemudian kita pernah sampai yang paling sensitif itu kita ngerjain untuk desain untuk bikini yang kayak oh iya di bikini itu kan ada gambar-gambar pattern. Kayak untuk bantal kayak ini kita ngerjain juga pattern. Yang kayak gini ini juga graphic design gitu juga. Desain punya. Oh iya kan gambar juga ya kak ya. Jadi nggak spesifik dia skupnya, banyak banget yang bisa. Makanya bisa dibilang profesi dari graphic design itu yang salah satu yang paling menjanjikan di era sekarang gitu. Karena apapun butuh ya. Pasti butuh media promosi. Iya benar-benar. Karena apalagi kita kan dibantu dengan visual nih kak ya, semakin misalnya kayak ini kan kayak ngeliatnya manis jadinya karena ada gambar dan warna-warna pemilihan dari graphic design sendiri ya kak ya. Oke. Nah kak lanjut lagi nih kak, udah ngebahas seberapa menjanjikan karena kita harus tahu dulu untuk graphic design ini apa aja sih yang bisa kita tingkatkan. Nah untuk sekarang omsetnya nih gimana kak? Kan ngomongin tentang kakak bilang menjanjikan. Nah menjanjikan orang-orang kan pengen tahu kak omsetnya itu seberapa besar sih? Dulu nih mungkin sebelum corona deh, berapa kak omset dari penghasilan kakak? Mungkin sebulan? Tapi nggak bisa dibilang segitu terus ya. Tapi pernah
Kita sampai ini deh omset terbesar. Yang terbesar itu kira-kira itu 150-an lah. Oh my god! Wow! Itu yang Juta kan kak? Ya dong. Kayak siapa tahu yang nonton 150.000 ntar. Oke, 150 juta per bulan. Kalau 150.000 bukan omset namanya. Aduh, gambar garisnya dibayar 150 kayaknya Karaka Jana nih. Bener nggak? Iya. Wow. Enggak. Jadi segitu ya. Cuman sekarang kan di era corona ini udah berbeda ya. Tapi semua juga ngalamin gitu kak, maksudnya sepi, penurunan kan juga ngalamin juga. Tapi kita dibilang sepi juga enggak ya, karena desain tuh malah meningkat 2 kali lipat, Oke. Ya, karena kita udah mulai expandnya tuh keluar ya, maksudnya jualnya udah mulai ke luar negeri gitu. Jadi untuk desain tuh justru meningkat sebenarnya omsetnya. Cuman kurangnya yang bikin menurun tuh di produksi, karena kayak beberapa langganan kita yang kita biasa supply yang kayak Barizu, kemudian kayak yang Waterboom itu kan sekarang lagi sepi ya, lagi tutup karena juga wisatawan juga nggak ada gitu. Makanya kita cuma ngandelin yang desain sekarang. Cuman untuk desain meningkat. Oke, tetap ya nggak ada matinya bisa dibilang ya kak ya, karena kan keluar ininya kakak suplainya. Iya, itu juga kelebihan graphic desainnya. Jadi kita jualnya itu kan sebenarnya berbasis data, jadi memungkinkan kita jual ke berbagai negara gitu. Oke, aduh 150 juta per bulan Babs, ya kan? Kamu tinggal cap-cip aja kan? Wah lumayan ya, bukan lumayan lagi nih ya kalau ngomongin segitu. Tapi kak, aku mau ngebahas untuk sekarang nih kak, mungkin kakak kan juga ngasih tahu juga, ngajar juga informasi buat anak-anak kaum milenial. Apa sih kak yang mungkin kakak bisa kasih tips ataupun trik nih buat mereka semua, karena kan bisa dibilang kak yang susah itu adalah proses komit sama pekerjaannya. Kakak kan masih tetap nih lurus, konsisten dan lurus dalam bidangnya kakak nih. Apa mungkin yang kakak bisa kasih tips ataupun trik nih? Kadang-kadang karena udah bosen kayak mereka nyoba dunia lain, dan dunia lainnya tuh lebih seru, mereka akhirnya ninggalin yang sebenarnya lagi dikit mereka kan jadi sesuatu. Oke. Nah, kalau menurutku ya yang aku lihat selama ini juga aku lihat teman-temanku gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh lah contohnya aku lihat yang teman-temanku gitu. Kebanyakan sih mereka tuh terlalu banyak mikir ya, sama takut. Terlalu banyak mikir dan takut gitu. Kakak nyindir aku ya. Aku mikir aja nih. Ketrigger. Enggak, maksudnya apa ya? Problemnya sih itu sebenarnya Bel. Skill mereka ada, cuman mereka terlalu berpikir untuk menjadi sempurna gitu loh. Asik. Terlalu wah kita harus bikin yang gini. Kenapa nggak kamu mulai dulu? Masalah bagus tuh proses loh. Jalanin dulu, masalah bagus itu proses gitu. Karena semakin kamu mikir buat yang bagus, di saat yang bersama kamu browsing misalnya, sekarang kamu lihat si A, oh ya oke si A udah buat, tiba-tiba lihat si B, akhirnya terombang ambing kan. Iya. Kenapa kamu apapun yang terpikir eksekusi gitu loh, sambil nanti kalau kurang-kurang disempurnakan. Tinggal kita oles lagi ya kak ya. Kayak gitu, nggak harus yang benar-benar sempurna. Iya. Kayak jadi sempurna tuh capek, Babs. Kok curhat ya? Oke. Oh jadi yang buat yang baru-baru emang kamu ada ide, jalanin aja langsung ya kak ya. Karena yang terpenting itu idenya sebenarnya. Maksudnya ketika kita punya ide, ya udah kamu mulai dulu. Beda loh ketika kamu udah punya ide nih, kamu bikin yang bagus, ternyata ide yang kamu pikir udah orang lain duluan yang eksekusi. Ya udah, kamu seperti followers jadinya. Oh iya. Kenapa nggak kamu duluan yang pengen jadi tren malah? Ya udah kamu, yang penting udah kamu duluan, masalah bagus itu bisa belakangan lah. Ya nanti dioles-oles lah, dipoles-poles lagi lah masalah kurang-kurangnya kak ya. Karena memang kalau terlalu banyak berpikir nggak bakal selesai. Nggak bakal jadi apa-apa sih. Iya. Jadi apa-apa. Karena kan mikir terus, nggak dikerjain. Ibaratnya gini, aku punya prinsip ibaratnya lebih baik atau nggak apa-apa aku gagal ketika aku ngelakuin sesuatu gitu. Setidaknya aku belajar dari kegagalanku ketimbang aku cuma berpikir dan akhirnya nggak aku eksekusi, ya udah nanti pasti nyesal jatuhnya. Oke, lakuin aja, udah. Terlalu mikir ini dan juga nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi juga kali ya kak ya. Iya, nggak usah yang terlalu baik berharap ya. Yang penting kita udah ibaratnya nerjemahin apa yang kita pengen gitu. Masalah hasil itu kan biarin nanti waktu yang menjawab seperti apa. Daripada kan kamu sekarang punya ide berpikir seperti ini, akhirnya nggak direalisasikan,
ya udah jadi apa gitu. Oke, makanya di Different People, yuk kalau kamu emang punya ide, ambil aja buku gambar, tuangin ide-idenya ya kak ya. Contoh seperti tadi yang aku bilang, gambar yang di handphone itu kan sebenarnya kalau dibanding sekarang kan kualitasnya udah jauh berbeda sama yang aku gambar. Dan anak-anak sekarang gambar di handphone juga gila-gila kualitasnya. Cuman aku orang pertama yang gambar itu gitu. Iya, kakak jadi tren saat itu. Dan akhirnya jadi tren gitu. Yes. 2 hours later. Oke, inilah dia proses gambarnya dari Kak Rakajana. Oke, itu tengkoraknya ya. Di proses sketsa. Oke, cepet ya kak ya? Jadi kalau sketsa kita garisnya nggak perlu yang terlalu rapi dulu. Yang penting layout dari gambarnya atau global gambarnya kita dapat dulu. Oke. Nah, saya kayak gini nih. Proses selanjutnya itu outline. Jadi dari sketsa ini kita outline ya. Jadi kita opacity-nya kita turunin. Ibaratnya kita ngejiplak dulu. Terus di drawing assist kita pilih. Biasanya aku pilih brush yang solid di sini, yang lebih pekat. Kita lanjut ke finishing. Oh itu kayak gambar topinya Mugiwara itu ya. Jadi ini logonya versiku ya, mungkin agak berbeda, sorry. Kan ini kreatif sesuka hati. Emang beda ya kualitasnya kalau orang udah bener-bener jago tuh kayak gampang banget gitu loh. Nih Proses. Oke, proses. Ini selanjutnya kita proses warna. Oke, diwarnain. Oh, langsung gitu ya, Kak ya, semuanya gitu. Kenapa ketawa, Kak? Kayak aku katrok gitu ya. Jadi ini aku contohin yang teknik warna yang sederhana aja ya. Sebenarnya masih bisa untuk dibuat kayak ada shadingnya, cuman hanya contoh aja. Nanti kalian sebenarnya bisa kembangin lagi. Oke. Detail. Kita pilih warnanya yang memang sesuai keinginan kita. Ya, Dek, nanti kamu jadi ini ya, jadi ilustrator ya. Kita warnain topinya. Oke, topinya harus benar warnanya, Kak. Topi. Oh, bukan kuning nggak sih, Kak? Orange nggak? Apa? Orange nggak sih? Ya, mungkin. Kuning bajuku, Kak. Nah, udah jadi nih. Oke. Simpel kan? Simpel tapi keren loh. Keren. Keren, Rakajana gitu. A few inches later. Kak, bisa dikasih lihat dulu Kak gambarannya. Mungkin sudah penasaran logo One Piece-nya seperti apa? Nih ya. Sih. Coba aku bantu. Deketin ya. Hampir mirip nggak sama mukaku? Oke, dia gini. Nah, Masih sederhana ya. sederhana. Sederhana aja nggak bisa buat guys. Udah. Different People. Jadi ini logo One Piece yang kakak tadi buat kurang lebih 2 menit ya, semenit. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Ada kesulitan? Nggak ada kesulitan sih, aku udah lihat. Udah expert tuh beda. Kakak sendiri buat kayak gini so simple, apa sih yang mungkin bisa kakak bagi tipsnya Kak kalau misalnya mau gambar yang simple aja? Sebenarnya sih balik ke apa namanya, ke awal ya, ke ide awal. Ibaratnya sebelum kita menggambar
sesuatu atau objek tertentu, kita pahami dulu ciri-cirinya kan. Misalnya kalau Oke. misalnya si Luffy kan jelas ya topinya terkenal topi jerami. Yes, Ya udah benar. kita tinggal jadiin itu sebagai fokus. Nanti orang kan pasti notice, oh ini Luffy nih. Padahal kita ganti tengkorak. Oh iya, ya tengkoraknya padahal nggak persis banget Persis, sama ya. yang aslinya. Ya. Ini versinya kakak kan ya. Ya. Tapi tetap dengan kita udah lihat topinya, terus udah itu ada tengkoraknya, kita udah tahu. Oh ini labelnya Mugiwara atau enggak Ya. One Piece kayak gitu kak. Oke. Nah jadi different people buat kamu terakhir deh kak. Mungkin kasih tahu different people atau siapapun yang sekarang lagi nonton kontennya Bella sekarang apa sih yang memotivasi kakak agar terus meningkatkan kualitas diri kakak? Wah berat ya. Berat. Ya, Enggak sih. Dalam hal apa dulu? Karya gitu. dalam hal berkarya kak. Intinya aja sih mereka dari tadi udah Kak Jana proses mereka udah tahu prosesnya, tapi mungkin apa sih triggernya kakak sampai walaupun kakak sudah punya banyak hal ya sampai di titik ini, tapi tetap kakak meningkatkan kualitas, kakak terus berkarya, tidak cepat puas. Apa sih trigger kakak? Yang jelas sih kita harus punya goals yang jelas ya. Goals yang jelas. Itu ibaratnya kalau kita ngelakuin sesuatu tanpa adanya tujuan itu mustahil sih. Oh harus ada tujuannya. Harus ada, karena ibaratnya kalau kita nggak ada goals yang jelas tuh kayak mudah terombang-ambing gitu loh. Oke. Makanya yang pertama tetapin goals dulu, kemudian setelah itu kita tinggal cari tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan goals tersebut itu. Kalau aku sih kan selama ini karena aku tahu standar gambarku kayak apa, ya udah aku tinggal gimana sih caranya latihan yang giat, bikin sketsa setiap hari misalnya 10 gambar kayak gitu. Ya kayak gitu loh yang Terus komitmen ya sama prosesnya kakak. Konsistensi. Konsisten. Wow. Keren banget ini ya gambar-gambar kayak gini doang bisa menghasilkan cuan-cuan yang banyak kalau kita terus fokus sama tujuan kita. Oke deh, thank you Kak Raka Jana sekali lagi sudah hadir di Bella Bella Talk Show. Nah, different people jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih kakak. Sama-sama. Dadah.